Kulabuhkan cintaku dengan bismillah. Malam merayap menjemput gelang, rona awan meredup suram. Netra tiada cakap menyusupinya, kerlip bintang mengerdip nakal. Sebentar tampak, sebentar menghilang, karena berselimut awan buram. Kadang mengusili bak kanak-kanak bermain umpetan. Mataku terpaku pada keelokannya. 5 tahun yang lalu, di teras rumah ini, aku mengantarkan suamiku menempuh sebuah perjalanan suci, perjalanan menghadap ilahi Robbi, lewat zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku mohonkan kekuatan diri, meski beberapa kali aku tak sadarkan diri. Seorang sahabat selalu mendekapku, membisikiku, dan terus menenangkanku. Aku segera masuk ke dalam rumah untuk mencari pelarian rasa duka ini. Aku ingin bercengkerama dengan nasib seperti kerlip bintang di gelam langit yang kadang menyembur, kadang membenamkan diri. Aku tersenyum, teringat kelincahan setiap kerlingnya. Akankah aku bisa menyerupainya, meniru polanya yang jenaka mempermainkan mataku? Pelan kubuka laptop, aku tulis kejadian hari ini, semacam surat yang aku tujukan pada almarhum suamiku. Mas, apa kabarmu? Semoga kebahagiaan selalu ada di pihakmu. Sebenarnya aku merindumu, namun apa yang bisa kulakukan selain hanya mencurahkan rasa ini pada file yang keluh. Saat ini alam menjadi saksi bahwa air mata ini meleleh lagi. Sampai kapan aku begini? Aku close rangkaian aksara ini. Aku ingin mengintip Facebookku yang lama tak kukunjungi. Tiba-tiba ada ajakan untuk mendaftar pada sebuah situs yang bernama Indonesian Cupid. Situs apa ini? Ada sebuah tawaran. Akankah aku membiarkannya atau mengikutinya? Kalau aku membiarkannya, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaanku tadi. Jemari ini tiba-tiba menentukan pilihan untuk membukanya. Aku ikuti kemana arahnya. Aku klik saja gabung dengan Facebook. Ketika situs ini sudah muncul, ada banyak data yang harus diisi. Jenis kelamin, nama depan, nama belakang, usia, tempat tinggal, alamat surat, password yang diinginkan. Sudah aku isi semuanya. Kemudian menyetujui syarat dan kondisi pemakaiannya. Ketika aku setujui, kemudian muncul foto-foto banyak lelaki terpampang. Aduh, aku malu sekali melihat foto banyak lelaki itu. Situs apa ini? Aku makin penasaran. Aku ikuti saja setiap perintah yang diberikan, setiap pertanyaan yang diajukan. Semua aku isi. Minta foto, aku kirim. Lama-lama aku jadi mengerti. Allahu Akbar. Aku terpekik. Ternyata situs ini adalah kontak jodoh. Bagaimana ini? Aku makin gugup dibuatnya. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan. Bagaimana jika di situs ini ada orang yang mengenalku? Sungguh malunya aku. Janda sudah berumur 48 tahun mencari pasangan lewat situs kontak jodoh.
Bagaimana jika teman-teman tahu aku yang seorang guru di sekolah berciri khas agama Islam mendaftarkan diri di kontak jodoh? Tentu ini sama dengan menawarkan diri. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar bingung. Tapi bagaimana cara logout? Aku juga tidak mengerti. Mau bertanya juga malu. Aku tutup aplikasi. Ada notification di Gmail bahwa Indonesian Cupid mengirim pesan. Ada seseorang tertarik padaku. Loh, apa ini? Rasa penasaranku muncul lagi. Akhirnya aku buka lagi aplikasi ini. Aku lihat siapa yang tertarik. Iseng saja aku kirim ketertarikan juga. Loh, kok langsung membuka profilnya? Ternyata banyak informasi yang harus diisi di situ. Di profil itu lengkap sekali. Ada pekerjaan, ciri fisik tubuh, mulai dari tinggi badan, berat badan, warna rambut, warna kulit, pakai kacamata atau tidak, hobi, buku yang disukai, makanan yang disukai. Akhirnya pada profilku juga aku tulis sesuai data. Loh, kok judul profil ada tulisan song, pan, tu, ga, ma, ga, wa, ju, tu, ma. Apa ini maksudnya? Oh, tahu aku. Ini nomor telepon yang diambil dari suku kata terakhir. Ya sudahlah, aku ngikut saja. Aku pun menuliskan nomor teleponku di judul profilku. Selesailah mengisi semua data. Kirim. Tidak terkirim. Ada pertanyaan yang belum kuisi. Umur pasangan yang diinginkan antara usia berapa sampai dengan berapa? Tempat tinggal pasangan yang diinginkan. Untuk mengisi usia yang diinginkan, coba aku hitung-hitung pautan usiaku dengan calon pasanganku. Berapa ya? Oh ya, kuisi 50 tahun sampai dengan 60 tahun. Kirim. Setelah terkirim, muncul foto-foto lelaki STW. Apa itu STW? Setengah tua, setengah abad lebih. Memangnya aku masih muda apa? Aku juga STW. Oh, mereka itu lelaki-lelaki dengan ciri-ciri yang aku inginkan. Muncul perintah, kirim ketertarikan. Oke, aku klik saja. Setiap ada perintah itu, sudah selesai. Aku keluar dari aplikasi. 1 minggu berlalu, Gmail kubuka lagi. Ada beberapa pemberitahuan dari Indonesian Cupid. Anda memiliki 8 match baru. Aku mengecek match yang dimaksud. Ada profil yang menarik karena mengenakan baju ihram sebagai simbol ketaatan. Kewajiban dalam rukun iman yang keenam sudah dijalankan. Aku mencoba mengirim pesan WhatsApp dengan mengucap salam. Gayung pun bersambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tinggal di mana? Di Cibubur, Jakarta, dan tinggal sendiri di rumah ini. Itulah awal mula percakapan. Dialah seorang Buddha cerai hidup dalam statusnya di KTP. Ahmad Kusyudiono namanya, 58 tahun usianya, terpaut 8 tahun denganku. Perbincangan demi perbincangan melalui WA pun ternyata mampu menggetarkan hati karena dia sudah pensiun dan di rumah saja, sehingga kapanpun kami bisa saling berkabar, bercerita, bahkan berbagi hobi dengan mengirim video waktu menyanyi. Hati kami semakin dekat, semakin intens dalam bercakap-cakap, saling memberi motivasi, menghibur, merindu yang utama. Sayang, dia minta izin menyebutku dengan panggilan itu. Hah? Tak sadar, aku hanya membuka mulut melongo. Panggilan itu
kan biasanya diberikan oleh anak-anak muda pada kekasihnya yang sedang berpacaran. Pertanyaan ini sedikit menggangguku. Rupanya dia sedikit merasakan keraguanku. Dia menjelaskan, "Kan sekarang kamu jadi sayang aku," katanya dari seberang ketika kami sedang berbicara dalam panggilan. "Oh iya ya, lalu bagaimana aku panggil Bapak?" Agak bergetar suaraku memberikan jawaban. "Mas sajalah, biar tambah terasa dekat ya." "Iya Mas." Sejak saat itu, panggilan sayang dan Mas mewarnai dalam setiap perbincangan kami. Kebiasaan memang orang Jakarta memanggil sayang pada kekasih atau pada istrinya. Panggilan itu seperti sering aku lihat di sinetron-sinetron. "Sayang, maaf ya kalau besok aku gak bisa ngobrol." Duk, jantungku berdegup. Perbincangan malam ini dibuka lebih dulu oleh Mas Yudi dengan kalimat yang membuat sesak dadaku. Ada apa ini? Kemarin sudah menyebutku sayang, tetapi besok izin tidak bisa ngobrol. Kenapa Mas? Darahku tersirat. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiranku. Ada pertanyaan berkecamuk, ada dugaan-dugaan negatif. Pikiran dan hatiku mulai goyah. Kemarin aku sudah menetapkan hatiku, tapi kenapa hari ini ada bayangan yang tidak mengenakkan? Aku ada acara, pergi dengan temanku gitu. Aneh. Kurasakan malam ini obrolan kami terputus-putus. Jawabannya lama. Sepertinya aku merasakan ada orang lain yang juga asik ngobrol dengannya. Ada orang lain yang membuat perhatiannya terpecah. Ada orang lain yang mengusik ketenangan kami yang selama ini lancar-lancar saja komunikasinya. Ketika dia pamit, ada acara pengajian dengan teman-temannya, aku tidak setakut ini. Ada apa ini? Paginya, "Sayang, aku berangkat ya," pamitnya sambil mengirim foto di mobil ketika akan berangkat. Penampilannya beda, rambut disemir dan dicukur rapi. Aku terus berpikir tentangnya. Pria metropolitan yang cerai meski sudah 25 tahun usia pernikahan. Apakah dia mempunyai will yang merusak rumah tangganya? Aku bisa pusing dibuatnya. Kenapa aku peduli? Toh hubungan ini juga belum jelas, hubungan yang masih berjalan di dunia maya. Ting, ting, ting. Pukul 3 sore, HP-ku terus berbunyi. Ramai sekali, seperti ada orang yang terus-menerus mengirimkan sesuatu kepadaku. Aku begitu berdebar-debar dibuatnya. Astagfirullahaladzim, aku kaget dibuatnya. Aku dikirimi foto oleh seseorang yang tidak bernama. Foto-foto inilah yang membuat aku semakin tidak karuan. Dadaku semakin sesak dan semakin terasa teriris-iris. Air mataku berhamburan tak terasa. Ternyata benar dugaanku. Foto-foto yang kuterima adalah foto-foto Mas Yudi bersama kekasihnya. "Hei, jangan rebut Mas Yudi dariku. Sudah 4 tahun lebih aku berhubungan dengannya. Jadi perempuan, jangan suka berkhayal. Kamu perempuan banyak sekali omongnya, banyak sekali memberikan harapan-harapan." Aku menjawab, "Aku tidak tahu siapa kamu. Aku mau menjalin hubungan dengan Mas Yudi karena Mas Yudi bilang bahwa adik-adiknya tidak ada yang setuju jika dia menjalin hubungan denganmu. Kamu juga perempuan, perusak rumah tangga orang." Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan keberanian ini kepadaku. Alhamdulillah ya Allah.
telah memberi kekuatan kepadaku untuk menghadapinya. Pesan terus berlanjut dengan kata-kata yang menyakitkan. Semua foto dan pesan darinya aku screenshot, lalu aku kirim ke Mas Yudi. Namun pesan-pesanku belum dibukanya. Hatiku semakin dibuat was-was. Air mata ini terus meleleh. Mataku bengap dibuatnya. Isakanku semakin hebat. Aku merasa dipermainkan sama Mas Yudi. Ding, ding, ding. Bunyi pesan berkali-kali. Sayang, maaf ya, cewek itu kirim foto-foto. Itu foto lama kok. Aku sudah tidak ada lagi hubungan dengannya. Memang dia ngajak ketemuan, dan kebetulan juga ini kesempatanku untuk mengatakan padanya kalau aku mau nikah sama Sayang. Itulah sebabnya dia marah. Disahutnya HP aku dan dicarinya nomor kontak saya, lalu dikirim ke HP dia. Aku jadi gak enak sama Sayang. Aku sedikit terkejut dengan niatnya, karena kami belum berbicara masalah pernikahan. Ya Allah, alhamdulillah jika ini benar. Mas, kita berangkat dengan bismillah ya. Tidak ada keraguan padaku bahwa telah didatangkan jodohku lagi. Allah mengambil suamiku, tetapi ternyata ada rahasia tersembunyi di baliknya. Allah sudah menyiapkan gantinya. Itulah indahnya rencana Allah, melebihi dari yang aku inginkan. Mana mungkin aku berani melangkah tanpa yakinku akan pilihan tepatnya. Mana mungkin aku berani menerima pinangan Mas, padahal hanya sebulan kita saling mengenal. Skenario yang Allah berikan untuk kita begitu sempurna. Kita memerankan dengan bekal keberanian untuk saling mengenal, saling menyelami, saling merindukan, karena yakin akan selalu mendapat petunjuk jalan. Itulah yang mengukuhkan keyakinanku untuk berangkat dengan bismillah. Mas, cinta ini bukan cinta yang semata hanya gelora hasrat manusia. Cinta ini karena Allah. Ku cintai Mas karena Allah, karena yakin akan pilihan terbaiknya. Aku berani menerima takdir ini, meskipun aku belum tahu secara pasti siapa Mas sebenarnya. Hanya keridhoanku menerima segala ketentuannya. Apapun yang ada pada Mas, aku bisa menerima. Keyakinanku akan pilihan yang terbaik inilah yang membuatku menerima Mas. Mas, Allah begitu sayang kepada kita ya Mas. Allah mempertemukan kita meski lewat dunia maya. Namun bagiku tidak ada hal yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Kita harus benar-benar bersyukur atas nikmat ini ya Mas. Sekali lagi terima kasih Mas sudah mau menerima